Bapak, adakah hukum untuk orang yang kira-kira menipu dan bikin geger satu negara dan satu kota tentang kedatangan satu atlet tertentu? Ada hukumnya tidak Bapak di Alkitab? Mohon pencerahan Bapak. Iya, ini kan kabar bohong, ini kan tipu sebenarnya. Kalau ada ya. Saya tahu kok banyak orang yang sangat fans dengan Ronaldo ya. Contoh, kita tidak tahu yang ini nih, berita Ronaldo ini sumbernya dari mana, apakah ini bohong atau tidak, kita tidak tahu ya. Tapi andai kata ada niat membohongi orang ya, mungkin orang yang bawa berita ini entah apa yang melatar belakangi. Tapi di kasus-kasus yang lain, bukan cuma Ronaldo ya, dulu-dulu tuh ada yang kasih heboh, Agnes Mo mau datang apa. Ternyata orang yang bikin berita ini memang mantan geger otak. Ya, jadi dia agak mungkin kena benturan, entah naik pohon mangga jatuh kepala dahulu, atau mungkin pipa caran nyong lari terlalu kincang masuk got dan akhirnya dia terbentur di tiang listrik. Kita tidak tahu. Pokoknya ada orang-orang geger otak itu yang suka kayak dia pun jam-jam kumat tuh dia mulai kasih naik berita. Itu bahaya sekali. Ada tidak hukumannya? Ya tergantung ya. Kalau dia geger otak, saya rasa dia harus dirawat ya. Bawa dulu ke rumah sakit jiwa, direhab dulu nih. Bahaya nih. Tapi kalau memang secara sengaja, kalau di Alkitab ini kan saksi dusta. Ya, menyaksikan sesuatu yang dusta, dan itu pasti dilarang keras ya. Hukum ke-9 kan bilang jangan ini berdusta toh. Ya, dan semua pendusta kan pasti masuk neraka. Seturut Wahyu 21 ayat 8 ya. Jadi apalagi dusta-dusta yang betul-betul ada bukti seperti itu, harus hati-hati ya. Ini ada yang masuk di live saya bilang, Pak Erick Thohir saja tidak ngomong kedatangan Ronaldo. Masa Ronaldo datang Pak Erick Thohir tidak tahu, Pak Prabowo tidak tahu ya. Pak Melki Lakalena juga tidak tahu. Tapi kok sudah heboh orang di bandara sampai mejeng-mejeng di bawah pohon, tuh apa maksudnya ya. Akhirnya yang turun begini Ronaldo madem kawan SMA, tapi jalannya sama, jinjit sedikit. Nah, jadi menurut saya ini harus hati-hati ya. Oke, tak usah sakit hati. Ayo cari Yesus, cari Yesus. Yesus lebih hebat dari Ronaldo ya. Tuhan berkati. Terima kasih untuk jawabannya, dan kiranya pagi ini kita semua diberkati kawan. Ada yang mau disampaikan mungkin? Iya, yang saya sampaikan ialah cari Yesus, jangan cari Ronaldo. Besok ya, cari Yesus di gereja masing-masing. 2-3 orang berkumpul, Tuhan Yesus hadir. Kadang-kadang yang pergi cari yang begitu-begitu tuh nomor 1, tapi gereja malas. Nah, ayo bangkit sudah. Itu cara Tuhan. Kalau saat menurut saya ya, cerita Ronaldo ini pasti atas izin Tuhan juga. Tuhan mau lihat siapa lebih cinta Yesus, siapa lebih cinta Ronaldo. Bisa saja kan. Oleh karena itu ibadah 1 jam 7 pagi, ibadah 2 jam 10 pagi, ibadah 3 jam setengah 6 sore saya akan khotbah, dan saya harap menjadi berkat. Gereja terbuka. Anda tidak perlu jadi anggota jemaat di situ, tapi kalau hanya segera dengar firman, silakan. Kalau bisa bawa catatan, sehingga Anda pulang bawa catatan yang bisa dibaca. Pagi ini kita dapat satu lagi pertanyaan yang akan memberkati kita. Shalom, selamat pagi Bapak. Shalom. Bersyukur dengar firman pagi ini. Ya. Tentang yang Bapak jelaskan, menderita karena Kristus. Ya. Saya melayani di satu gereja tertentu. Ya. Seringkali yang terjadi masalah justru bukan karena Injil, tapi karena ayat 15 tadi yang Bapak jelaskan. Iya. Ada seorang majelis yang buat kejahatan, tapi karena didukung oleh banyak orang, seolah-olah kejahatannya itu benar. Mohon pencerahan Bapak. Iya, jadi penanya ini bertolak dari khotbah tadi dalam 1 Petrus itu ya. Pasal 4 ayat 15, ayat 12 sampai 15 sebenarnya, 12, 13, 14. Mengajarkan tentang adanya penderitaan Kristen, yang dalam penderitaan yang Kristen itu akan ada sukacita, lalu akan ada kuasa Roh Kudus yang berlimpah-limpah kalau kita menderita karena taat Kristus, menderita karena kebenaran, menderita karena kesaksian yang benar, menderita karena komitmen sekali Yesus tetap Yesus, dan lain sebagainya sepanjang sesuai firman. Sedangkan di ayat 15 itu bilang jangan ada yang menderita sebagai pembunuh, pencuri, penjahat, atau pengacau. Nah, penanya ini menemukan kasus
bahwa di gereja justru ada majelis penjahat atau katakanlah pengacau, bikin masalah gara-gara dosa, tapi justru didukung oleh banyak orang. Nah ini bagaimana? Menurut saya ini hati-hati ya. Gereja itu Tuhan punya dan ada aturan main. Rasul Paulus itu sangat keras soal pendisiplinan gereja ya. Saya akan baca satu data buat saudara. Rasul Paulus bahkan bilang kalau ada orang model begitu, harus serahkan dia kepada iblis, saudara-saudara. Ungkapan ini begitu luar biasa. Saya contoh ya. Ini namanya dosa dalam jemaat. Kalau Anda baca di 1 Korintus 5, itu perikop yang diberikan adalah dosa dalam jemaat. Paulus bilang begini, memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Dan percabulan yang begitu rupa, ini di kalangan jemaat ini. Ya, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi ini orang gereja lebih jahat dari orang kafir. Ya, saya pribadi pernah pergi ke Sabu, ke Sumba, dan saya ketemu dengan orang-orang yang masih Jingitiu atau Marapu yang agama suku, dan pandangan beberapa orang anggap mereka kafir karena belum memeluk 6 agama yang ada di Indonesia ini. Iya kan? Tapi menarik bahwa dari pengalaman saya maupun hamba-hamba Tuhan ketika mereka melayani orang Jingitiu misalnya di Sabu. Orang Jingitiu itu tidak mau bertobat. Karena orang Jingitiu melihat yang Kristen lebih jahat dari Jingitiu. Ya, yang main judi di hari Minggu juga Kristen, ya. Yang bikin dosa A, B, C, D juga Kristen. Sedangkan yang Jingitiu merasa moral mereka lebih baik. Ya, artinya ini Jingitiu tertentu yang disurvei lah, ditanya seperti itu. Mereka bilang yang Kristen lebih jahat. Nah ini seperti yang Paulus maksudkan, kurang lebih, hanya kasusnya berbeda. Paulus bilang seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Orang kafir pun tidak melakukan demikian. Yaitu apa? Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Bayangkan, ini kan dilarang keras di dalam hukum Tuhan. Ya, yaitu melakukan hubungan perkawinan, hubungan seks dengan kerabat. Itu kan dilarang di dalam Imamat 18 itu, Imamat 20. Ya, dan itu sifatnya moral ya, moral law, dan itu tidak dibatalkan waktu Yesus mati di Golgota. Itu adalah 10 hukum dengan segala penjabarannya. Nah, jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang Paulus sampaikan berkaitan dengan pendisiplinan dalam gereja sebagai bentuk penghormatan bahwa perkumpulan orang percaya yang bernama gereja itu tidak boleh ada yang begini-begini, ini harus didepak keluar. Harus disiplin, harus tegas. Ayat 2, sekalipun demikian kamu sombong. Nah ini nih, seperti yang Anda tanyakan juga. Ada yang sudah begini tapi tetap sombong karena punya dukungan, merasa punya peran, punya kontribusi, ya sumbangan segala macam. Aduh, hati-hati gereja, harus pendetanya, pemimpinnya harus berani nih, kalau tidak bahaya ya. Harus berani tegas, tidak boleh piara orang-orang begini lebih lama di gereja. Dia akan bikin gereja jadi kayak diskotik, bikin gereja kayak tempat pelacuran, bikin gereja kayak tempat maksiat, bikin gereja kayak tempat berdosa. Tidak boleh begitu. Ingat ya, Yesus aja obrak-abrik itu orang-orang yang berdagang di bait Allah dalam Yohanes 2 itu ya. Ayat 13, 14, 15, 16, 17. Itu Yesus usir semua. Jadi tidak main-main dalam rumah Allah, tidak boleh begitu. Ya. Nah ini ada orang yang sudah kurang ajar dan bikin kotor pekerjaan Tuhan, lingkungan gereja, tapi tetap sombong. Dikatakan sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia. Ini disiplin gereja nih, boleh. Yang telah melakukan hal yang semacam itu. Maka diberkatilah gereja-gereja yang ketat dengan aturan ya. Sudah tahu kalau pendetanya homo dipecat, itu bagus.
Sekarang gereja ada yang mau bela, pendetanya sudah jelas-jelas homo, LGBTQ, LGBTQ, tapi masih piara di gereja. Kependetaannya tidak dicabut. Bahkan di satu tempat saya dengar itu ada yang sudah dipersiapkan supaya nanti kalau ada gay atau lesbian yang mau nikah, nanti mereka yang berkati. Ini iblis besar, bikin kotor gereja. Dan gereja-gereja seperti ini sudah diambang kehancuran. Karena gereja sudah berubah jadi rumah setan. Kalau ada orang-orang model begini, kalau di Eropa, Amerika, Australia sudah banyak, khususnya di Amerika, puji Tuhan, dengan naiknya Trump, dia batalkan itu. Trump pegang firman, Tuhan cuma cipta Adam dan Hawa, tidak ada ucup di situ. Ya, jadi tolong dulu ini harus dimengerti, kalau tidak nanti bikin kacau ya. Lalu ayatnya yang keempat, bila kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Ini otoritas Kristus. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya dan seterusnya. Agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Apa artinya diserahkan kepada iblis? Iblis itu wilayah di luar gereja pada waktu itu. Jadi jangan bilang iblis ambil dia. Bukan, dia harus dikucilkan. Tidak bisa dipakai. Didisiplin. Ya, termasuk pendeta berzina, pendeta yang makan uang pembangunan gereja. Itu harus dikeluarkan. Lalu apa lagi? Pokoknya yang bikin-bikin yang aneh-aneh itu harus. Makanya Paulus bilang, saya itu memberikan diri saya dipertimbangkan oleh orang. Makanya mau jadi hamba Tuhan harus siap ini. Tidak bisa saudara asal-asal. Tidak bisa. Dikatakan di dalam 2 Korintus 4. Mulai ayat 2. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jadi tolong kau periksa kami dulu begitu. Makanya pendeta harus berani beri dirinya diperiksa. Ya, ada tidak dia WA jemaat kah, minta uang kah, atau pakai atas nama pelayanan padahal omong kosong, ada tidak? Kalau ada itu tolong dibongkar dulu, dilaporkan ke sinode. Dan sinode yang takut Tuhan, sinode yang junjung firman Allah pasti beri disiplin. Ada sinode yang jelas-jelas pendetanya sudah selingkuh masih piara, masih tetap jadi pendeta. Aduh, tidak bisa, harus diskorsing seterus tata gereja. Atau mungkin kalau yang terlalu level berat, kepala batu, harus pecat. Tidak bisa jadi pendeta begitu. Nah, apalagi cuma majelis seperti yang ditanyakan oleh penanya ya. Dan Anda harus berdoa banyak buat gereja Anda itu. Itu tanda-tanda kehancuran mau datang. Waspadalah ya. Semua gereja Tuhan harus waspada dalam memilih orang-orang yang melayani. Jangan sampai menjadi pengacau atau setan dalam gereja. Begitu.